Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada materi pendidikan dan latihan. Kali ini kita akan mempelajari tentang desain pelatihan 2, yaitu pengaturan sarana dan model belajar. Yang harus kita lakukan pada saat pengaturan model belajar ini yaitu persiapan ruangan diklat atau pendidikan dan latihan. Ini sangat penting karena ruangan ini tentu sangat menentukan kegiatan secara efektif, lingkungan yang enak, kemudian memudahkan dalam proses kegiatan pendidikan dan latihan. Untuk itu, yang perlu kita lakukan adalah melihat syarat ruang dari diklat. Yang pertama, bahwa ruang diklat itu harus nyaman dan mudah dicapai. Jadi nyaman maksudnya dan mudah dicapai ini adalah berkaitan dengan warna ruangan, ya disesuaikan misalnya apakah warnanya sendu, ya sehingga ruangannya seperti dalam suasana yang dingin, sehingga orang akan betah selama di ruang tersebut untuk mengikuti diklat. Kemudian kursi dan struktur duduk ya, yang memungkinkan orang lebih ergonomis untuk duduk bisa lebih lama. Karena biasanya pendidikan latihan ini menggunakan waktu yang cukup lama ya. Bisa saja dalam 1 hari untuk 1 hari kegiatan, 2 hari dan seterusnya ya. Jadi berbeda dengan ketika kita dalam proses pembelajaran, mungkin hanya 3-4 jam saja, tetapi kalau dia mengikuti diklat ini waktunya cukup lama. Kemudian penerangan dan pencahayaan yang cukup memadai sehingga ruang itu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang sehingga bisa menyilaukan. Nah, sebab itu pencahayaan, penerangan ini sangat penting berkaitan dengan ruangan yang diharapkan ruangannya enak ya, untuk dinikmati oleh peserta diklat ini. Kemudian yang kedua adalah bebas dari keramaian, termasuk musik ya, jadi jauh dari akses orang ramai, keributan, crowded, sehingga ruangan itu terbebas dari suara-suara yang bisa mengganggu proses pendidikan dan latihan. Kemudian ruangannya cukup besar, kalau jumlah pesertanya juga besar, jangan terlalu sempit, atau meskipun ruangannya besar dengan peserta yang besar, tentu ini akan memudahkan orang untuk berinteraksi dan sirkulasi udara dalam keadaan baik. Kemudian ini adalah beberapa contoh tipe gaya, yaitu gaya teater yang mana narasumbernya diarahkan pada satu orang saja, sehingga banyak peserta ini lebih berfokus pada seorang narasumber diklat. Jadi semua diarahkan seperti ini. Nah, ini disebut dengan gaya teater tipe 1, disebabkan peserta ini seperti orang menonton teater, menonton film ya. Kemudian gaya yang kedua, gaya teater kedua atau tipe 2 ini ya, jarak antara peserta dan narasumber atau fasilitator ini berjauhan, kemudian dibagi menjadi 2 blok. Nah, tetapi layarnya tetap pada posisi di depan, kemudian di samping kirinya ada narasumber ya, kemudian layarnya terfokus pada satu layar, kemudian yang lain ini adalah sebagai peserta diklat dan fokus pada satu materi itu sendiri. Kemudian gaya teater 3. Sebenarnya gaya teater 3 ini tipe 3 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tipe pertama ya. Jadi tidak ada perbedaan antara gaya teater tipe 1 dan tipe 3. Kemudian gaya kelas. Ini biasanya di kelas atau di sekolah. Ya, ini biasanya berfokus sebelah kiri ya, fokus screen-nya atau layarnya, sehingga peserta dengan narasumber di sini adalah letak narasumber, kemudian sini adalah
layarnya, dan peserta bisa duduk dalam satu meja terdiri atas dua orang ya. Ini gaya kelas tipe 1. Kemudian gaya kelas tipe 2 ya. Berbeda dengan gaya kelas tipe 1, gaya kelas tipe 2 ini lebih memberikan keleluasaan, kebebasan untuk peserta duduk ya. Duduk dengan posisi yang ya berbeda-beda ya. Dan screen-nya ya berada di sebelah kiri ya, screen-nya. Kemudian narasumbernya tetap berada di sebelah kanan, jadi berbeda bersebelahan antara narasumber dengan screen-nya. Kemudian duduk peserta ini lebih bervariasi ya posisinya, tetapi tetap berada pada posisi di hadapan pemateri. Kemudian ini adalah beberapa contoh tipe gaya, yaitu gaya teater yang mana narasumbernya diarahkan pada satu orang saja, sehingga banyak peserta ini lebih berfokus pada seorang narasumber diklat. Jadi semua diarahkan seperti ini. Nah, ini disebut dengan gaya teater tipe 1 disebabkan peserta ini seperti orang menonton teater, menonton film ya. Kemudian gaya rapat ya. Sebenarnya gaya rapat ini tidak jauh berbeda tadi dengan gaya U, di mana peserta juga bentuknya adalah seperti U ya. Meskipun sebenarnya dipulkan ya dalam satu meja, jadi dalam satu meja besar, kemudian peserta bisa saling berhadapan dan pemateri atau narasumber itu berada di depan sebelah kanan, dan handout-nya, materinya atau screen-nya berada di depan bagian kiri ya. Kemudian gaya lokakarya ya. Gaya lokakarya ini dibuat kelompok-kelompok kecil ya, narasumber tetap berada di depan, kemudian setiap meja itu dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4 atau 5 orang, atau mungkin juga sampai posisi maksimalnya ya diperkirakan 7 orang ya. Karena kalau dia terlalu banyak juga akan rumit mengambil keputusan ya, materi yang akan dipresentasikan, ditampilkan. Jadi kelompok-kelompok kecil ini berdiskusi, membicarakan tentang topik-topik tertentu. Nanti ketika sudah selesai mereka buat, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian gaya informal ya, yaitu di mana gaya duduk peserta ini ya, tidak terlalu diatur, tapi bentuknya adalah setengah lingkaran ya, lingkaran tanpa meja. Jadi cukup diposisikan kursi-kursi saja. Jadi mereka duduk di kursi peserta itu, kemudian mereka melihat ke depan ya. Kemudian gaya teater 3. Sebenarnya gaya teater 3 ini tipe 3 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tipe pertama ya. Jadi tidak ada perbedaan antara gaya teater. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan ini yang akan dicapai tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jadi setiap pelatihan itu ada yang kompetensinya pengetahuan, ada yang keterampilan, ada juga dalam rangka pengembangan ya. Oleh sebab itu dalam menyajikan tujuan pelatihan hendaklah disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai oleh peserta dalam kegiatan pelatihan. Adapun tujuannya terdiri atas, yaitu pertama adalah tujuan program pelatihan, yaitu di mana
program pelatihan itu dibuat, kemudian sesuai dengan tujuan dari pelatihan itu dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini ya harus relevan dengan program pelatihan, sehingga tujuan pembelajaran ini terhubung dengan tujuan pembelajaran. Kemudian gaya rapat ya. Sebenarnya gaya rapat ini tidak jauh berbeda tadi dengan gaya U, di mana peserta juga bentuknya adalah seperti U ya. Meskipun sebenarnya dipulkan ya dalam satu meja, jadi dalam satu meja besar, kemudian peserta bisa saling berhadapan dan pemateri atau narasumber itu berada di depan sebelah kanan dan handoutnya materinya atau skripnya berada di depan bagian kiri ya. Kemudian gaya lokakarya ya. Gaya lokakarya ini dibuat kelompok-kelompok kecil ya, narasumber tetap berada di depan, kemudian setiap meja itu dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4 atau 5 orang, atau mungkin juga sampai posisi maksimalnya ya diperkirakan 7 orang ya. Karena kalau dia terlalu banyak juga akan rumit mengambil keputusan ya, materi yang akan dipresentasikan ditampilkan. Jadi kelompok-kelompok kecil ini berdiskusi membicarakan tentang topik-topik tertentu. Nanti ketika sudah selesai mereka buat, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Kemudian gaya informal, ya, yaitu di mana gaya eh, duduk peserta ini ya, tidak terlalu diatur, tapi bentuknya adalah setengah lingkaran ya, lingkaran tanpa meja. Jadi cukup diposisikan kursi-kursi saja. Jadi mereka duduk di kursi peserta itu, kemudian mereka melihat ke depan ya. Yang bersifat konvensional, ada yang bersifat individual ya. Jadi partisipatif ini yang bersifat individual, di mana peserta itu lebih aktif mengikuti pembelajaran, sehingga mereka lebih banyak berinteraksi dengan narasumber berkaitan dengan proses belajar ini, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi, termasuk diantaranya adalah solusi ya. Sedangkan konvensional ini yaitu lebih pada mengajak peserta pelatihan ini lebih bersifat aktif, jadi ikut terlibat di dalamnya. Tetapi kalau individual ini, memang individual ini biasanya sudah memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga lebih mudah terjadi interaksi. Kemudian model belajar individual ya, mengajarkan dengan media. Kemudian siswa, katakanlah ya, kalau dalam proses di sekolah ini kita ambil contoh saja, lebih mudahnya karena memang kegiatan siswa ini lebih banyak pada kegiatan belajar mengajar, maka ketika model belajar individual
kemudian mengajar menggunakan media. Jadi sebenarnya peran yang paling aktif dalam kegiatan pembelajaran ini adalah posisi guru dalam mengolah dan menunjang proses belajar itu sendiri, sehingga di situ ada siswa, kemudian bahan ajar, kemudian interaksi antara siswa dengan media belajar ya. Jadi siswa, bahan belajar mengajar, kemudian guru sebagai fasilitator. Kemudian model belajar kelompok atau konvensional, di mana pelatih, kemudian student, siswa ini secara aktif antara individu. Jadi satu individu kepada pelatihnya ya. Jadi individu satu dengan pelatih, individu dua. Jadi tidak ada hubungan timbal balik di antara student tadi atau siswa satu dengan siswa yang lainnya, tetapi lebih pada satu arah pada pelatih saja ya. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan ini yang akan dicapai tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jadi setiap pelatihan itu ada yang kompetensinya pengetahuan, ada yang keterampilan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.